Hai Mageng, balik lagi sama gua Laga. Kali ini di Bantu Kerja Visit Video Series. Nah, hari ini gua lagi ada di sebuah industri yang jarang banget dilirik sama orang-orang. Padahal peluang cuannya itu besar banget loh. Dan industri ini tuh kebutuhannya juga penting banget, apalagi buat kalian yang suka berkendara. Nah, ikutin yuk. Bengkel Nawilis adalah bengkel high-end yang berbeda dengan bengkel lainnya. Dia melek teknologi perbengkelan terbaru dan layanannya juga sudah online. Followersnya aja lebih dari 10.000. Wawancara ini bakal tanya-tanya apa yang bikin bengkel Nawilis berbeda dari bengkel lainnya. Yuk ikutin terus videonya. Nah, sekarang kita akan coba wawancara salah satu karyawan di bengkel Nawilis ini ya. Halo, dengan Mbak siapa boleh diperkenalkan? Saya Anita. Oke, Mbak Anita ini di si bengkel Nawilis ini sebagai apa? Saya di sini sebagai customer service. Oke, jadi Mbak Anita ini sebagai customer service di bengkel Nawilis ya. Nah, Mbak Anita, boleh dong diceritain kayak sebagai customer service tuh sehari-harinya di bengkel Nawilis ini kayak apa sih gitu? Oh gitu. Kalau saya sehari-hari datang pagi ya. Datang pagi absen, rapi-rapi, rapihin tempat ya, tempat ruangan pribadi sama yang di dalam tuh untuk ruang tunggu. Oke. Setelah itu rapi, saya tuh nunggu customer ya. Oke, walaupun ibaratnya kerja ya sebagai customer service, tapi tetap aja ya tanggung jawabnya tetap tinggi, kayak tetap harus datang pagi, terus juga jaga kebersihan di sini. Jadi etika kerjanya juga bagus loh di bengkel Nawilis ini. Sebagai customer service kan Mbak Anita kan sebagai customer service ya. Aku boleh tahu nggak sih kayak gimana sih cara Mbak supaya kinerja bengkel Nawilis ini bagus setiap harinya? Kita kan nunggu customer ya. Nah, yang utama ketika customer datang, kita menyiapkan SPK. Oke. Dan kita mendengar apa yang dia mau, keluhan apa, dan apa yang bisa kita bantu untuk dia merasa nyaman ada di tempat ini. Gak semata-mata kayak yang kita jual itu cuma paketnya aja ya, tapi kita juga ikut mendengarkan customer misalnya punya keluhan di pada motor atau mobilnya gitu ya. Oh iya, betul-betul. Kepuasan pelanggan adalah yang utama untuk di Nawilis ya. Oke, tuh guys, jadi kinerja di bengkel Nawilis juga harus diperhitungkan kan ya. Nggak cuma dia jual paket, tapi dia juga mendengarkan keluhan dari si customernya, kayak kita kerjain sesuai request dengan customer ya, betul ya? Betul. Bengkel Nawilis ini kan terkenal dengan canggih ya Mbak, dengan bengkel canggih. Nah, ini kan juga ada hubungannya dengan sistem administrasi ya. Boleh dong jelasin untuk sistem administrasi modernnya itu kayak online booking atau customer service-nya itu kayak gimana sih? Oh iya, kalau misalnya di Nawilis kita bisa terima booking itu dengan WA. Oke. Ya, di seluruh cabang Nawilis ya. Dan kita juga bisa by phone. H-1. Kita melayani. H-1 ya? Iya, betul. H-1. Kita by WA aja udah bisa booking Udah dan bisa booking. H-1 lagi ya. H-1. Nah, terakhir nih Mbak ya, kalau semisalnya ada anak magang yang bekerja sebagai customer service di bengkel Nawilis ini, kira-kira pekerjaan apa sih yang bisa dibantu oleh anak magang tersebut? Oh iya, tenang aja. Kalau anak magang datang ke sini, yang utama dia bisa terima mobil. Mobil, buat SPK gitu. Dan bisa ngobrol juga bareng customer. Otomatis kalau misalnya anak magang datang ke sini, mereka akan menemukan keseruan-keseruan yang nggak bisa didapat di tempat lain. Oke, jadi sebenarnya nggak cuman dia magang melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak fotokopi gitu, itu enggak ya? Dia langsung berhubungan sama konsumen. Jadi secara pengalaman juga terangkat ya. Betul. Anak magang. Nah guys, tuh untuk anak magang, kalau kalian magang di sini jadi customer service, pekerjaannya juga merupakan pekerjaan yang bisa mengangkat pengalaman kalian loh. Oke deh, kalau gitu thank you banget Mbak Anita buat waktunya. Ya, terima kasih Pak Gala. Terus Mbak. Nah, Mageng, masih ngewawancarain karyawan-karyawan yang ada di bengkel Nawilis nih. Akan kita tanya langsung aja. Halo. Hai, boleh dikenalin nama dan jabatannya di sini? Saya Aji, mekanik dari Nawilis. Oke, Mas Aji, mekanik di sini ya, di bengkel Nawilis ya. Mas Aji, kalau seorang mekanik itu kesehariannya di bengkel Nawilis itu ngapain aja sih, Mas? Pertama buka bengkel, terus bersih-bersih bengkel, siapin alat-alat untuk bekerja.
Oke, berarti mekanik juga ikut menjaga kebersihan bengkel ya. Karena kan emang namanya situasi kerja harus nyaman ya. Siap. Kira-kira keseruan apa sih selama bekerja sebagai mekanik di bengkel Nawilis ini? Kalau ada susahnya juga boleh dong diceritain. Kalau serunya sih kita bisa nyelesain masalah dari bengkel lain, terus datang ke bengkel kita bisa terselesaikan. Itu serunya. Iya, terus? Kalau sisanya ya kalau ada masalah kita nggak bisa nemuin masalahnya, ya harus nyari-nyari. Oke, berarti memang kalau misalnya kita bisa nyelesain, itu kan kreditnya besar banget ya ke Iya. kita ya. Oke, tapi biasanya memang sering ya masalah dari bengkel lain tuh terselesaikan di sini ya? Sering. Oke, berarti memang udah terjamin banget ya mekanik-mekaniknya ya. Aku juga pengen tahu dong, mana sih perjalanan Mas Aji ini bisa jadi mekanik di bengkel Nawilis ini? Karena kan bengkel Nawilis ini terkenal canggih ya. Itu Iya. pasti kan orang-orangnya juga pilihan dong mekaniknya ya. Gimana sih bisa bekerja di sini? Sebelumnya saya dulu training di VDC Malang Oke. selama 3 bulan. Habis itu kita seleksi, terus dipilihlah ke Nawilis sampai sekarang. Oke, berarti memang sebagai mekanik juga ada tahap seleksinya ya. Iya. Jadi sebenarnya mekanik itu tuh orang-orang terpilih ya, orang-orang Iya. yang sudah kompeten lah ibaratnya. Kerja sebagai mekanik di bengkel Nawilis itu tuh udah kompeten semua karena masuknya juga dari tahap seleksi. Betul kan Mas ya? Benar. Kalau gitu boleh dong diceritain pengalaman, ada nggak pengalaman kerjain suatu mobil atau mesin yang seru gitu? Mungkin ya spuring lah. Ya, kayak orang spuring di bengkel lain udah bengkel resmi, bengkel spuring nggak ketemu, di kita beres. Oh, masuk ya semua settingannya ya. Oke. Kalau dari Mas sendiri ada nggak sih kayak mau men-challenge diri sendiri kayak, wah pengen nih ngerjain mobil A misalnya gitu karena belum pernah dan tertarik banget gitu, ada nggak? Mungkin mobil listrik kali. Mobil listrik ya? Oh iya, emang sekarang kan memang lagi ngetren Iya. banget ya mobil listrik ya. Nah, aku juga mau bahas soal inovasi nih. Karena kan bengkel Nawilis ini kan terkenal dengan Spuring balan. iya, canggih kan. Itu juga inovasi-inovasi mesinnya juga oke kan. Nah, boleh dong dijelasin kayak inovasi yang ada di bengkel Nawilis ini, kayak contohnya mungkin mesinnya atau SOP-nya, itu boleh dijelasin nggak? Untuk alat kita ada finish balan, jadi itu keunggulan kita untuk balancing di kecepatan tinggi. Nah, itu bengkel lain rata-rata jarang yang punya, kita ada. Oke, boleh diceritain nggak cara kerja alatnya mungkin gimana? Cara kerjanya jadi seperti balancing biasa, cuma balancingnya langsung di mobil, Oh, jadi nggak Nggak dilepas dilepas, gitu ya, langsung iya. dipasang di mobil. langsung di mobil. Oke, keren banget tuh. Jarang banget ada di bengkel-bengkel lain tuh, Mageng. Kayak balancing yang ditempel di mobil sendiri ya, on masih the car. ditempel ya. Oke, sebagai mekanik ini kan biasanya nggak mungkin beberapa part yang dikerjain sendiri, tapi kan kebanyakan secara tim ya. Nah, gimana sih cara bikin tim itu tetap solid? Ya kita jaga komunikasi, terus training selalu ada, saling kerjasama aja sih. Oke, jadi chemistry-nya tetap terjaga ya satu sama lain ya. Terakhir nih, Mas Haji nih, Siap. kalau misalnya ada anak magang yang tertarik kerja sebagai mekanik di bengkel Nawilis ini, kira-kira yang bisa mereka kerjain apa sih di sini? Ya paling nanti kita ajarin dulu basic-basic kayak spuring balan, untuk mesin kita ajarin. Oke. Berarti untuk anak magang yang mau cobain jadi mekanik di sini itu benefitnya bakal banyak banget ya, karena kan dia dapat ilmu, Iya. terus juga pengalaman yang diberikan dari mekanik-mekanik yang sudah terpilih, jadi dia juga secara pengalaman ikut naik ya. Ya, Oke, kalau Siap. gitu mungkin dari aku pertanyaannya itu aja. Thank you banget udah Siap. luangin waktunya Mas Aji. ya, Oke, sukses terus Mas. siap. Terima kasih. Nah, Magengs, sekarang kita udah ada di back office bengkel Nawilis nih. Sekarang kita mau wawancara beberapa karyawan yang ada di back office ini. Halo, boleh dikenalin dulu Mas namanya? Saya Rian dari bagian IT di Nawilis. Oke, Mas Rian ini dari bagian IT ya. Mas Rian, boleh nggak diceritain kalau di IT itu keseharian di kantor ini kayak gimana sih? Saya tuh mastiin data dari cabang, dari aplikasi POS untuk sinkron ke pos server kita. Oke, berarti memang di bengkel pun dia punya server ya Mas ya? Betul. Oke, kalau misalnya di bengkel Nawilis ini, IT-nya itu biasanya fokus pekerjaannya itu kemana sih Mas? Lebih ke aplikasi POS-nya sama servernya sih. Jadi memang pekerjaan IT itu nggak yang cuman basic-basic aja ya di sini ya, tetap challenging ya Mas ya bisa dibilang. Kalau misalnya nih kan orang lihat industri perbengkelan itu hanya mungkin pikiran mereka teknisi ya kan. Jadi kalau masuk bengkel apakah dia bisa mesin atau enggak.
Boleh diceritain nggak sih kayak yang membuat IT itu penting juga di industri perbengkelan ini? Karena kan di sini juga kan kita ada beberapa cabang ya, dan kita harus terpusat, makanya kita harus mastiin data dari semua cabang itu bisa sinkron sama server kita. Oke, jadi memang pekerjaannya juga harus bener-bener mengecek terus ya soal data, karena kan data nggak boleh selip gitu kan. Karena nggak hanya data penjualan, nah, jadi kita data history dari kendaraan tersebut sama stok juga semua ada di aplikasi kita. Oke, memang terkaitnya banyak banget ya. Nah, Magengs, lihat sendiri kan kalau IT di bengkel itu ternyata nggak cuman memang hal-hal basic aja, tapi dia ngurusin server, mensinkronisasi data, dan itu pekerjaan yang challenging ya kan Mas Rian ya? Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya ada anak magang yang berminat kerja di bengkel Nawilis sebagai IT, kira-kira pekerjaan apa sih yang bisa mereka lakukan di sini? Cek untuk security data kita sama memastikan data kita bisa naik dari semua cabang. Oke, berarti untuk anak magang sendiri memang pekerjaannya bukan pekerjaan yang hanya receh-receh ya ibaratnya, tapi dia juga pegang data, pegang server gitu ya. Nah, Magengs, dengar sendiri kan kalau kalian memang minat magang ini sebagai IT, kalian juga bisa menambah pengalaman kalian karena pekerjaannya juga bukan hanya pekerjaan simple, tapi pekerjaan yang bisa mengangkat pengetahuan kalian juga. Oke, kalau gitu Mas Rian, thank you banget udah nyediain waktunya buat ngobrol ya. Siap. Oke, kita ketemu lagi lain waktu, oke? Nah, Magengs, sekarang kita bergeser ke bagian finance nih. Di sini udah ada salah satu karyawan bengkel Nawilis yang bekerja di bagian finance. Halo Mbak, boleh dikenalin dulu namanya? Halo, nama saya Dela. Saya di posisi accounting di Nawilis ini, di head office. Oke, jadi Mbak Dela ini bagian finance ya. Mbak Dela, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Mbak. Aku pengen tanya Mbak, untuk finance sendiri itu kesehariannya ngapain aja sih Mbak kalau di bengkel Nawilis ini? Saya lebih ke accountingnya ya Mas. Jadi accounting itu saya membuat laporan keuangan. Biasanya saya tuh menjurnal dulu, menjurnal transaksi uang masuk, uang keluar, bank, petty cash, hutang piutang, sama transaksi lainnya. Saya juga mengecek dan memfiling voucher-voucher pendukung, dokumen pendukung dari transaksi tersebut. Saya juga membuat laporan pajak dan penghitung pajak. Oh, I see. Nah, tadi kan ada bahas memfiling nih ya. Itu boleh nggak sih Mbak dijelasin ke kita, dikasih tahu ke teman-teman Magengs juga, kalau di bengkel Nawilis ini tuh apa aja sih yang diadministrasikan gitu? Yang diadministrasikan di sini seperti uang masuk, uang keluar, penjualan, terus biaya-biaya di bengkel, terus uang keluar masuknya barang di bengkel, ya seperti itu. Berarti sebenarnya cukup lengkap juga ya, cukup Ya, kompleks ya untuk semuanya. catatannya. Nah, tuh Magengs, kalau misalnya kalian mau tahu bagian finance bengkel tuh juga segitu kompleksnya ya pekerjaannya ya. Nah, terus Mbak, kalau misalnya kita kan pengen tahu kayak tadi sebenarnya IT juga udah aku tanyain. Sebenarnya kan kalau di industri bengkel ini kan orang itu lebih taunya teknisi dong. Ya. Ya, seberapa besar sih impact-nya si administrasi itu kalau di industri perbengkelan? Di industri perbengkelan itu ya sama ya dengan perusahaan yang lain, bengkel juga sama, karena kita mencatat uang masuk, uang keluarnya, terus arus barangnya juga. Jadinya data-data itu dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan, laporan pajak juga. Dari situ kita jadi tahu keuntungan bengkel itu berapa, terus pihak manajemen juga dari laporan keuangan, jadi bisa melihat kedepannya mau dikembangkan seperti apa usaha bengkel dari laporan keuangan tersebut. Makanya itu juga tuh yang nyebabin bengkel Nawilis ini maju terus ya Pak, karena kan memang dari segi finance-nya juga diatur sedemikian rupa ya. Jadi memang kita on track terus kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada anak magang yang berminat untuk kerja di bengkel Nawilis ini sebagai finance, itu kira-kira pekerjaan apa aja sih yang bisa mereka lakukan di sini? Saat ini kalau misalnya di bidang finance, accounting, misalnya kalau di bagian saya mungkin bisa filing ya, filing voucher-voucher, transaksi-transaksi kita. Kita bantu juga untuk fotokopi data-data penting kita. Kan kadang data-data finance, accounting itu nggak bisa keluar sembarangan ya. Iya, jadi betul. untuk fotokopi di sini, terus arsip-arsip seperti itu. Oke, berarti memang terbilang walaupun statusnya magang, tapi pekerjaannya juga cukup penting ya untuk perusahaan ya. Itu dia Mageng, sedikit informasi dari tim finance di bengkel Nawilis. Oke, kalau gitu Mbak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Karena udah ngobrol-ngobrol, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya. Iya. Oke.
Sekarang kita lanjut buat interview karyawan di bengkel Nawilis lainnya. Halo, boleh dikenalin Mbak, namanya siapa sama jabatannya sebagai apa di sini? Halo, nama saya Andi Tanti. Di sini saya bekerja di Head Office Nawilis sebagai staf administrasi. Staf administrasi ya. Ya, Tadi betul. panggilannya berarti Mbak Tanti aja. Tanti, ya, Boleh. betul. Oke. Mbak, boleh dijelasin nggak sih kalau tadi staf admin ya, staf admin itu kesehariannya ngapain sih? Karena kan banyak dari kita nih belum tahu ya bedanya kayak accounting sama staf sama admin atau finance itu apa gitu. Itu boleh dijelasin nggak juga sekalian? Untuk staf administrasi sendiri di bengkel itu kegiatan sehari-harinya biasa karena saya langsung berhubungan langsung sama cabang. Jadi kita ngurusin laporan penjualan dari cabang yang kita olah nantinya bisa jadi laporan keuangan untuk bagian accounting gitu. Selain itu juga karena saya berhubungan lagi dengan cabang, ketika ada customer yang membayar melalui metode pembayaran transfer, saya juga yang mengecek dan memastikan transferan tersebut sudah masuk atau belum. Oke, berarti secara langsung transaksi dari customer itu akan lari ke bagian Bagian admin saya. dulu, baru nanti akan dikirim ke accounting kan? Ya, ketika sudah laporannya selesai, itu nanti kita langsung kirim ke bagian accounting. Oke, nah Mbak, kira-kira kalau dari selama bekerja jadi staf admin sendiri, itu ada nggak sih kayak kesusahan atau keseruan tersendiri dari pekerjaan tersebut? Kalau untuk kesusahannya mungkin karena di setiap cabang kendalanya beda-beda gitu. Betul. Jadi kita harus siap gitu untuk nanganin masalah-masalah yang ada di cabang gitu. Karena setiap cabang, karena kita cabangnya banyak gitu, Nawilis bengkel cabangnya banyak. Jadi kita kadang cabang yang ini bermasalah karena kenapa gitu, kita harus siap sedia sih. Betul, berarti sebagai staf admin juga harus siap sedia loh kalau misalnya ada permasalahan yang nggak diduga ya. Ya betul. Selanjutnya kira-kira nih kalau misalnya ada anak magang yang mau kerja di bengkel Nawilis ini sebagai staf admin, kira-kira pekerjaan yang bisa mereka lakukan tuh apa sih di sini? Untuk anak magang yang bisa dibantu di Nawilis itu mungkin karena kita mengolah laporan penjualan dari cabang, itu biasa nanti kita rekap, lalu menjadi sebuah laporan data reminder yang nantinya itu dikasih lagi untuk customer service, hubungi customer untuk ketika mobilnya sudah saatnya untuk servis, itu kita ada datanya sendiri. Jadi mungkin anak magang bisa bantu untuk rekapin data reminder tersebut untuk nanti diberikan ke cabang-cabang Nawilis untuk customer service-nya, lalu akan menghubungi customer ketika mobilnya siap untuk diservis. Gitu sih. Oke, sebenarnya pekerjaan anak magangnya itu nggak akan sepele ya? Nggak akan sepele, Oh. karena kita kan yang kita butuhkan itu customer untuk datang lalu kita ingatkan kembali gitu. Jadi dari mereka ke kita juga nyaman, terjalin hubungan yang lebih baik. Udah dengar sendiri kan Mageng, kalau pekerjaan sebagai staf admin pun itu nggak akan sepele loh kalau kalian magang di sini. Bahkan kalian menjadi ujung tombak bahkan ya, Betul. untuk supaya customer itu kembali lagi untuk servis kendaraan bermotornya ke bengkel Nawilis ini. Oke, kalau gitu Mbak, terima kasih untuk waktunya ya udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Oke. Sekarang gue udah sama Mas Thomas nih dari bagian pemasaran. Halo Mas Thomas. Halo. Ya, Mas Thomas kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh, boleh. Oke, kan Mas Thomas ini kan ngurusin pemasaran bengkel Nawilis ya. Itu boleh diceritain nggak sih kayak aktivitasnya sehari-hari di sini apa aja, terus kayak kalau ada hal-hal seru dalam mengurus pemasaran bengkel ini tuh apa aja sih, boleh diceritain nggak? Oke, jadi sebenarnya tugas saya pemasaran kan karena ini dia cabangnya kan ada banyak ya tersebar Iya. di Jabodetabek. Jadi sebenarnya pasti pertama keliling, kita keliling karena setiap bengkel itu punya karakter customer yang beda-beda meskipun kita produknya sama ya. Iya. Jadi kita harus keliling, harus bikin konsep di tiap-tiap outlet lah. Jadi misalnya di outlet yang satu kita lagi pengen ngangkat produk apa dan disesuaikan dengan bentuk bangunannya, layoutnya, karakter customer-nya seperti apa, biasanya kita lihat di situ dan baru kita pikirin. Di luar kita juga punya program pemasaran yang sama. Cuma kalau untuk digital kontennya kita biasanya bikinnya lebih fun lah, karena kan sekarang lebih kekinian, jadi orang itu akan lebih seneng lihat sesuatu yang nggak terlalu baku, nggak terlalu kaku lah ya. Udah ala-ala TikTok, ala-ala real, jadi kita lebih mikir kayak gitu dan lebih mengikuti tren yang ada aja sih sebenarnya. Jadi kita menjual produk kita menawarkan produk kita, ada yang edukasi sifatnya, ada juga yang kayak menghimbau, ada juga yang kita memang langsung agak juga hard sell. Nah kita biasa dikemas itu dalam bentuk konten. Iya. Oke, nah tuh guys, dari sisi pemasaran, terutama digital ya, itu juga nggak sembarangan loh. Itu semua ada strateginya dan bener-bener di-maintain dengan baik. Oke, selanjutnya kan aku kalau lihat sosial medianya bengkel Nawilis ini
keren gitu. Nah, itu boleh diceritain nggak sih sejarahnya Bengkel Nawilis itu sampai punya Instagram yang presence-nya itu keren banget? Ini karena bengkel sudah lama, jadi awal itu cara itu masih lumayan konservatif lah. Jadi kita pemasarannya paling simpel, paling umum dijalani, ini kita spanduk. Brosur bagi-bagi di jalan gitu, biasanya lebih dari mulut ke mulut. Kalau untuk supaya customer balik lagi, biasanya kita by phone, by email, kayak kita tahu kalau Pak, Bu, mobilnya udah masih servis lagi nih gitu. Cuma kan kita kurang bisa keluar nih. Karena zaman dulu kan belum ada sosial media yang semudah sekarang gitu. Yes, betul. Jadi semuanya masih serba yang manual lah. Iya, konvensional ya. Iya, konvensional di lampu merah, bagi-bagiin jalan ke mall-mall, ke parkiran gitu. Dan ternyata kan juga lumayan ribet, makan waktu juga, dan biayanya juga lebih banyak. Jadi kayaknya tuh nggak ada gunanya dan impact-nya tidak segitunya gitu. Dan biasanya cuma selewatan doang. Sedangkan kalau sosial media, kalaupun misalnya di awal pun itu dampaknya slow, cuman setidaknya kan jejak digital itu nggak bisa hilang. Udah pasti ada di situ. Betul. Mau orang udah posting di situ, ya sebulan, 2 bulan, sehari 2 hari, mungkin orang ada yang lihat. Cuman nanti someday di saat platformnya grow up, pasti orang akan bisa muncul ngecek, pengen tahu, balik pengen tahu lagi. ini ada apa aja sih, ngecek. Nah itu pasti kan materinya pasti ada, nggak mungkin hilang gitu. Jadi karena kita berpikir ke arah sana, jadi kita bikin dari awal itu mau di awal mulai pasti mungkin viewernya sedikit, yang nge-like sedikit. Cuman kita udah pikirin konsepnya, jadi nanti kalau di beberapa tahun ke depan orang ngecek ke belakang, lihat ya kita udah tertata dengan rapi gitu. Karena kan banyak orang yang bikin awal asal-asal, mungkin baru belakangan baru lumayan dirapiin. Jadi biasanya baru-baru keren, orang lihat ke belakang itu jomplang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini kan udah lama banget nih menggunakan platform digital dan di pemasarannya, kira-kira insight-insight soal customer itu ada nggak sih yang bisa di-sharing? Biasanya kita bikin konten itu juga karena banyak ngobrol dan masukan dan kritikan dari customer gitu. Jadi kayak hal simpel banyak yang orang tahu kalau mobil itu harus di-spring sama balancing. Yes. Itu paling umum. Cuman banyak orang yang nggak tahu spring itu apa, balancing itu apa. Betul. Atau suka terbalik. Orang bilang, oh mobilnya getar berarti mesti di-spring gitu. Padahal spring itu kalau dia ngebuang ke kanan atau ngebuang ke kiri. Iya. Balance itu kalau misalnya emang ban yang bergetar harus dibalance. Cuman hal simpel aja karena orang suka nggak ngerti gitu. Iya. Kenapa mesti di-spring, kenapa mesti dibalance. Jadi kita tuh juga makasih edukasi di sosial media supaya orang bisa baca. Dan ada juga beberapa dalam bentuk video-video singkat, jadi orang biar bisa lebih ada gambaran. Sama juga kayak lebih mengingatkan dan kayak mengedukasi sebenarnya sih. Oke tuh guys, jadi memang pemasaran ini melihat juga ke customer ya. Jadi seakan-akan kita akan mengedukasi customer, jadi customer itu tidak merasa kayak oh kalau ke bengkel nih ujung-ujungnya duit, tapi dia juga tahu gitu jadi ilmunya ya. Iya, betul ya. duitnya keluarnya buat kemana sih? Iya, gitu. Gua tuh spend segini tuh buat ini, gua tuh spend segini tuh bisa ke sini gitu. Gitu Nah itu keren banget loh guys. Nah gimana sih, kan ini kan udah menggunakan sosial media dan teknologi. Boleh diceritain nggak pengalamannya itu gimana sih sebagai bengkel yang punya inovasi menggunakan platform digital untuk pemasarannya? Awalnya agak lumayan sedikit PR ya, karena kan sebenarnya cuman kalau bengkel ini kan saya harus banyak kayak nge-brief ke kacap-kacap dan ke bawahan untuk yang sekarang ini udah trennya ke sosial media gitu, dan ini salah satu sarana media tuh yang cepet dan gampang diakses sama orang gitu. Orang sekarang mau nyari apa-apa, mau ngeliat handphone gitu. Kebetulan sekarang kita karena belajar dari pengalaman, sekarang kita lagi meng-hire satu divisi khusus yang untuk megang platform digital marketing ya. Jadi dia benar-benar emang yang berkaliber situ, memang videographer dan content creator yang bakal take over, kontrol semua di digital marketing, nggak dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi biar bisa arah. Nah tuh guys, berarti kalau kalian yang kira-kira cocok tuh dengan SOW kerjaannya ya, itu bisa, boleh banget tuh. Ya, karena kan kita juga pasti kan tim kita pasti akan keluar tuh, akan banyak berinteraksi dengan cabang-cabang, sharing kira-kira butuh apa sih perlu diangkat, perlu materi apa yang diangkat. Nah makanya kita emang ada tim yang keluar. Oke, nah terakhir nih, kira-kira kalau memang ada yang berminat nih magang sebagai divisi pemasaran, kira-kira anak magang itu bisa melakukan pekerjaan apa sih di sini? Yang pasti untuk di pemasaran bisa ngebantu di digitalnya, karena memang kita perlu banyak tenaga, karena yang namanya kita bikin digital dalam bentuk audiovisual nggak mungkin cuma sendiri. Kan sekarang aja banyak nih orangnya kan. Iya. Banyak banget, nggak mungkin sendiri dong ya. Jadi pasti kita perlu kayak pendamping, perlu asisten. Nanti kalaupun ternyata anak ini punya talenta yang lebih, malah mungkin kita bisa pecah divisi sub. Jadi ada 2 tim yang jalan.
Yang pasti orangnya harus aktif ya. Iya, Harus betul ya. harus itu. supel, harus bisa ngobrol, nggak bisa kaku karena kan itu yang diperluin banget di pemasaran tuh harus orangnya harus Betul. friendly lah ya. Iya, betul. Nah, itu tuh guys, jadi anak magang di divisi pemasarannya pun itu nggak cuma melakukan hal-hal yang mungkin dibilangnya kayak memenuhi syarat doang, enggak ya, tapi memang dia juga bisa mengangkat pengalaman, bahkan kalau misalnya dia punya kemampuan yang lebih, Punya iya, ide kreatif bisa di-sharing. Iya, Karena kan bahkan, namanya kreatif itu kan tanpa batas ya. betul sekali. Bahkan bisa dihargain banget di sini loh, kayak gitu. Makanya buat kalian yang mau coba, boleh banget nih. Oke, kalau gitu Mas Thomas, terima kasih waktunya ya, Thank you, udah thank nyempetin you. ngobrol-ngobrol. Siap, sama-sama. Oke, sampai ketemu lain waktu. Siap. Nah, kita udah selesai nih jalan-jalan di bengkel Nawilis. Ternyata yang kerja di sini tuh bukan hanya orang teknis aja loh, tapi ada dari marketing, sales, semua bisa kerja di sini. Kalau Demageng mau kerja di bengkel Nawilis juga, bisa banget klik bantukerja.com biar magang makin gampang. See you on the next video. Bye.